Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Mas Rom di channel Jurnal Horor. Kali ini gua akan bawakan cerita dengan judul Misteri Kampung Pocong. Beneran Bri, gua udah sering denger kalau daerah itu super angker. Banyak kejadian serem. Apalagi ada satu rumah yang katanya nggak berpenghuni. Kita harus ke sana. Aman kok, tenang aja. Gua udah kenal sama Pak RT dan hansipnya. Tinggal datang aja. Sambil terus memainkan rambut gondrong acak-acakannya, Bang Koprel sangat bersemangat menjelaskan perihal satu daerah yang katanya sangat angker. Waktu itu sekitaran tahun 2008. Di meja makan, gua duduk bertiga bareng Nando dan Bang Kopral, membahas satu topik yang cukup bisa menimbulkan penasaran gua. Masih di sekitaran Cimahi, Lui Gajah, tapi udah agak ke selatan, ke arah Batu Jajar. Kampung kecil, masih sepi banget. Baru ada satu komplek besar yang berdiri. Nah, kampung ini ada di belakang komplek itu. Sebagian besar warganya udah sering lihat hal yang di luar nalar. Banyak kejadian serem gila. Ngeri pokoknya. Begitu kata Bang Kopral. Beliau ini omnya Rudi, teman kuliah yang tinggalnya persis di depan rumah Teteh. Tapi walaupun statusnya om, Bang Kopral belum terlalu tua. Waktu itu umurnya masih awal 30-an. Kerja di Jakarta, rumah di Bandung. Beberapa kali dalam satu bulan dia pulang. Dan kalau di Bandung lebih banyak menghabiskan waktu dengan nongkrong bareng anak-anak kos rumah Teteh. Orangnya asik dan selengean, rambut gondrong acak-acakan, kulit gelap tapi bersih, ditambah dengan tampang yang cukup sangar. Sangat senang ngobrol dan bercerita. Kalau udah nongkrong di rumah Teteh bisa sehari semalam gak habis topik bahasan. Kecuali kalau Teteh udah bete, langsung bubar. Bang Kopral ini amat sangat tertarik dengan kemistisan dan perhantuan. Selalu penasaran kalau mendengar ada urban legend di suatu daerah. Dia juga sering menulis artikel di satu majalah. Tentu saja tulisannya tentang mistis dan perhantuan. Kloplah dengan hobinya. Beberapa kali gua terbujuk rayuannya untuk mengunjungi tempat-tempat seram dan angker. Untuk membuktikan kebenaran cerita. Bukan menantang ya, tapi sekedar ingin tahu atau penasaran. Tempat-tempat yang kami pernah kunjungi kebanyakan masih di sekitaran Bandung dan Jawa Barat. Contohnya hantu rokok di Puncelut, kereta kencana di Cipaganti. Dua-duanya udah pernah gue tulis di sini. Pengalaman paling berkesan jalan bareng Bang Kopral adalah sewaktu mengunjungi pantai selatan Jawa. Benar, kami coba untuk bertemu dengan penguasanya, Nyi Roro Kidul. Begitulah sekilas tentang Bang Kopral. Pokoknya kita harus ke kampung itu, Bri. Angkernya gila. Kuntilanak sering seliweran katanya. Bang Kopral lanjut merayu gua. Terus ada satu rumah besar yang angker banget. Udah puluhan tahun kosong. Kata warga sekitar, rumah itu udah ada sejak zaman Belanda. Ada taman besar di belakang. Katanya kalau malam Jumat suka kelihatan ada pesta di taman belakang. Isinya bule semua. Kakinya nggak ada yang injek tanah, melayang. Wih, keren nggak tuh? Pokoknya kita harus ke sana, Bri. Sebenarnya jujur gua paling nggak berani kalau sengaja mencari tentang keberadaan mereka. Takut. Tapi ya itu tadi, Bang Kopral selalu menemukan cara supaya gua akan ikut pada akhirnya. Sesekali Doni dan Nando juga ikut, tapi jarang. Itu pun kebanyakan misinya gagal, alias nggak menemukan apa-apa. Ayolah Bri, besok itu malam Jumat Kliwon loh. Pas banget, seru pastinya. Ayolah, pulangnya gua traktir makan di Cemar deh. Awalnya gua masih nolak, nggak mau, gua takut. Tapi entah gimana Bang Kopral akhirnya nemu cara yang akhir bisa membuat gua setuju untuk ikut. Jadi ya, akhirnya kami berniat untuk jalan keesokan harinya ke satu wilayah yang katanya angker di sekitaran Cimahi Lui Gajah. Berangkat selepas Isya,
Kami berdua langsung menuju Cimahi. Penghuni rumah teteh yang lain gak ada yang mau ikut. Seperti biasa, gua duduk di belakang kemudi. Tujuan pertama adalah rumah Pak RT setempat. Mau ngobrol sekalian minta izin. Katanya nanti di sana akan hadir hansipnya juga. Cari info dulu lah kira-kira. Oh iya, waktu itu Bang Kopral membawa sesuatu di dalam tas kecilnya, yaitu satu siung bawang merah yang bawangnya berjumlah genap. Kata Bang Kopral, bawang merah siung genap bisa memancing makhluk halus. Gua nggak tahu atas dasar apa dia punya pikiran begitu. Tolong jangan diikuti ya, pokoknya jangan. Singkatnya, jam 9 kurang kami sampai di rumah Pak RT. Kurang lebih 1 jam perjalanan santai dari pintu tol Cimahi. Rumah yang gak terlalu besar dengan halaman luas. Waktu itu tahun 2008. Daerah ini masih tergolong sepi, masih banyak lahan yang kosong. Baru ada satu perumahan besar yang berdiri. Itu pun masih sepi juga. Sebut saja Pak Udin. Dia menjabat RT udah cukup lama, belasan tahun katanya, karena nggak ada warga lain yang bersedia menggantikannya. Berpenampilan sederhana, mengenakan sarung dan peci, menyambut kami di teras rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya dengan senyum sumringah. Kirain gak jadi, hehe, ucap beliau dengan logat Sunda yang kental. Iya Pak, maaf kemalaman, jawab Bang Kopral. Setelah itu kami dipersilakan duduk di teras rumah, lalu berbincang di situ. Bang Kopral bilang dia mau meminta izin untuk patroli di wilayahnya. Coba untuk mencari kebenaran berita yang mengatakan kalau daerah ini cukup angker. Banyak warga yang katanya pernah melihat penampakan makhluk-makhluk gaib. Bang Kopral bilang juga nantinya kalau kami menemukan atau melihat sesuatu akan dijadikan bahan artikel tulisannya. Boleh saja, silakan. Tapi harus hati-hati. Sudah sering kali ada orang yang kesurupan. Apalagi di daerah jalan potong. Harus ekstra hati-hati. Begitu kata Pak RT. Jalan potong? Daerah apa itu? Jadi ada satu wilayah yang warga sekitar menyebutnya jalan potong. Kenapa begitu? Karena wilayah itu memang jadi jalan potong kalau mau menuju jalan besar atau keramaian. Tapi warga situ hanya berani melintas pada siang hari saja. Kalau malam gak ada lagi yang berani lewat. Kata Pak RT tempatnya cukup seram. Lahan kosong besar yang isinya hanya pepohonan besar dan ilalang. Tapi mobil dapat melintasinya. Karena di tengah-tengahnya berdiri rumah kosong besar, rumah yang Bang Kopral ceritakan di awal tadi. Rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Menurut warga sekitar, katanya sudah berdiri sejak zaman Belanda. Ada beberapa warga yang pernah melihat kegiatan di sekitar rumah itu pada tengah malam. Sangat menyeramkan kalau mendengar cerita Pak RT. Kami banyak berbincang. Pak RT terus bercerita mengenai daerah yang dia tinggali ini. Sampai akhirnya sekitar jam 10 datang bergabung seorang bapak yang berpakaian hitam-hitam dengan sarung melintang di tubuhnya. Membawa lampu senter besar juga di tangannya. Benar, itu adalah Pak Hansip yang biasa jaga malam di wilayah tersebut. Sebut saja Pak Romli. Setelah berkenalan dan berbasa-basi, perbincangan semakin seru dengan hadirnya Pak Romli ini. Sebagai orang yang tugas jaga malam, tentu saja beliau punya banyak kisah seram yang diceritakan. Pokoknya mah nggak ada warga yang berani lewat jalan potong itu kalau malam hari. Termasuk saya. Banyak hantu. Begitu kata Pak Romli ketika membahas daerah jalan potong. Nanti paling saya cuma bisa antar sampai depan rumah kosong itu aja. Lanjutnya. Sekitar jam 11 malam kami bersiap untuk memulai kegiatan. Sebelumnya pamitan dulu dengan Pak RT. Nanti setelah selesai kami langsung pulang ya Pak.
Takut ganggu kalau harus balik lagi. Begitu kata Bang Kopral mengakhiri pertemuan. Setelah itu didampingi Pak Romli kami menuju wilayah yang disebut Jalan Potong, tempat angker yang ada rumah kosong. Gak jauh, hanya sekitar 15 menit kami sudah sampai. Tempatnya memang seram, hanya pepohonan besar berdiri dengan semak belukar di sekitarnya. Gak ada rumah penduduk, hanya satu rumah yang berdiri tegak di tengah kegelapan. Rumah besar bertingkat, kosong dan gelap. Kami parkir persis di depan, tapi nggak masuk ke halaman. Saya nganter sampai sini aja ya, mau patroli keliling kampung dulu. Sing hati-hati, banyak setan. Kalau ada apa-apa kalian ke pos kamling yang tadi kita lewat aja, ucap Pak Romli. Pak, kalau nanti kami mau masuk ke rumah itu boleh nggak? Tanya Bang Kopral. Pertanyaan yang sedikit membuatku kesal. Mau ngapain masuk ke rumah kosong itu coba? Cari gara-gara kan namanya. Sok aja kalau berani mah. Terakhir saya masuk sama Pak RT, pintunya nggak dikunci, rusak. Tapi hati-hati ya, serem dalamnya. Begitu kata Pak Romli menjelaskan keadaan rumah. Setelah itu dia pergi meninggalkan kami sendirian. Malam Jumat Kliwon, kami berada di tengah-tengah wilayah yang katanya angker. Parkir di depan rumah bertingkat kosong yang kelihatan sungguh menyeramkan. Aso ya suasananya, gila ngerinya. Hehehe. Begitulah cara Bang Kopral menggambarkan suasana mencekam dan menyeramkan. Sama sekali nggak menunjukkan raut ketakutan. Kelihatan seperti menikmati adrenalin yang melonjak Spartan. Sementara gua dari pertama datang sudah mulai ketakutan. Semakin menjadi-jadi seiring berputarnya jarum jam menuju tengah malam. Jendela mobil kami biarkan terbuka lebar-lebar. Angin dingin beberapa kali bersepoi masuk ke dalam. Seperti ada yang membuatnya begitu. Gak ada suara terdengar, hanya jangkrik dan serangga malam sesekali bersahutan. Rumah kosong bertingkat 2 berada di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri pepohonan rindang dan rumput ilalang. Di hadapan jalan tanah yang gelap gulita, tapi ada cahaya lampu pemukiman yang kelihatan di kejauhan. Udah jam 12 Bri, belum ada apa-apa. Gimana nih? Pulang aja yuk Bang, ini serem sih. Sepinya parah, ngeri. Setengah berbisik gua mengajak pulang. Beberapa kali menoleh ke kanan ke arah rumah kosong. Gelapnya membuat pikiran gua melanglang buana. Menebak-nebak ada apa gerangan di dalamnya. Halaman rumah cukup luas, dipenuhi semak belukar yang tinggi. Di sebelah kirinya berdiri pohon besar yang sama tinggi dengan atap. Daripada di sini nggak ada apa-apa, gimana kalau kita masuk aja ke rumah itu, Bri? Tipikal Bang Kopral selalu dapat mengeluarkan ide brilian, ide yang sungguh sangat buat tentang. Enggak Abang, gila apa? Lihat aja itu rumah ngerinya nggak sopan. Gue yakin banyak penunggunya. Enggak deh Bang, gue nggak mau. Ya udah, kalau lu nggak mau biar gue sendiri aja. Lo tunggu sini, gue sebentar aja kok. Sialan Bang Kopral ini ngasih pilihan yang sulit. Sendirian di mobil di tengah daerah angker gini, gue juga nggak mau. Mending ikut dia ke dalam rumah. Ah, sialan lo Bang, gue nggak mau ditinggal sendiri. Gue ikut deh, tapi jangan lama-lama ya. Hahaha, gitu dong, gak lama kok, tenang aja. Sambil cengengesan Bang Kopral berjanji gak akan berlama-lama di dalam. Kami melangkah cukup susah, harus menghindari rumput liar dan semak belukar yang tinggi. Halaman rumah ini benar-benar seperti sudah sejak lama gak terawat. Beberapa kali gue menolehkan wajah ke atas,
melihat jendela lantai 2 sebelah kanan. Seperti ada yang berdiri memperhatikan. Tapi setelah gua tegaskan lagi, ternyata nggak kelihatan apa-apa. Gelap aja. Hanya tinggal beberapa meter menuju pintu depan. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suaranya seperti suara pintu yang bergeser terbuka. Kayak suara pintu, Bri, bisik Bang Kopral dengan wajah yang mulai serius. Gua mengiyakan sambil mengangguk pelan. Pulang aja yuk Bang, takut gua. Sekali lagi gua melempar ide yang kemungkinan besar gak akan disetujui oleh Bang Kopral. Sebentar aja Bri, gak lama-lama, begitu katanya. Benar apa kata Pak Romli tadi, ternyata pintu depan memang dalam keadaan gak terkunci. Bang Kopral yang berjalan di depan hanya tinggal mendorongnya saja, pintu pun terbuka. Cukup lama kami diam berdiri di depan pintu, memperhatikan isi rumah ketika pintu sudah terbuka penuh. Hembusan udara dari dalam yang mengalir keluar membawa aroma pengap berdebu. Pertama yang kami lihat sepertinya ruang tamu, kosong tanpa perabotan, hanya gelap yang terlihat. Di ujung kanan ada pintu dalam keadaan terbuka, sepertinya merupakan akses ruang tamu menuju ruang keluarga atau ruang tengah. Perlahan kami memasuki rumah dengan lampu senter di tangan masing-masing. Lampu senter yang memang sudah dipersiapkan sejak berangkat tadi. Langkah sepatu yang menginjak lantai penuh debu menimbulkan bunyi khas. Hanya itu saja suara yang terdengar. Ketika sudah sampai di pintu kedua, pintu menuju ruang tengah. Sekali lagi kami berhenti karena lagi-lagi terdengar suara pintu terbuka. Suara yang sepertinya bersumber dari lantai atas. Bang, kayaknya cukup deh. Ini rumah ngerinya gak asik. Sekali lagi gue coba untuk menggoyahkan pendirian Bang Kopral. Tapi sekali lagi hanya ucapan, sebentar lagi Bri, yang keluar dari mulutnya. Lanjut melangkah. Sekarang kami sudah berada beberapa meter di dalam ruang tamu. Cahaya lampu senter menyisir setiap sudut ruangan, menyentuh seluruh bagian yang berselimut gelap. Debu-debu kecil yang terlihat berterbangan menambah mencekam suasana. Di sebelah kiri, gua melihat tangga. Tangga yang di tengahnya berbelok ke kanan, menuju ke lantai 2. Dari ketebalan debu yang gua lihat di setiap anak tangga, sepertinya sudah sangat lama gak ada orang yang melangkah menginjaknya untuk ke atas. Kemudian kami lanjut ke belakang. Di ujung sebelah kanan ruang tengah ada satu ruang lagi yang aksesnya tanpa pintu. Sepertinya diperuntukkan sebagai ruang makan. Karena di sebelah kirinya ada ruangan yang di dalamnya terlihat ada wastafel tua. Sepertinya itu dapur. Ruang makan dan dapur hanya dipisahkan oleh dinding berbentuk meja setinggi perut orang dewasa, membentuk seperti meja bar panjang. Sungguh benar ini merupakan rumah yang menyeramkan. Hawanya sangat gak enak. Di beberapa bagian kami merasakan udara yang hangat cenderung panas. Brak! Kaget, tiba-tiba terdengar ada suara pintu dibanting di lantai atas. Jantung gua sejenak berhenti berdetak, terkejut ketakutan. Cuekin aja Bri, kita lanjut ke belakang, ucap Bang Kopral. Gak bisa apa-apa, gua hanya bisa pasrah untuk terus ikut kemana Bang Kopral melangkah. Di ujung belakang sebelah dapur, kami berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar. Jendela berdebu yang dari situ kami dapat melihat halaman belakang. Bang Kopral mengusap tangannya pada kaca jendela, coba menyingkirkan debu yang menempel pada permukaannya, supaya dapat melihat halaman belakang lebih jelas lagi. Gua melakukan hal yang sama, membersihkan sebagian debu di permukaan kaca yang ada di hadapan.
Setelah itu, barulah kami dapat melihat bagian belakang rumah dengan lebih jelas. Sama seperti halaman depan, belakang rumah juga ditumbuhi rumput tinggi dan semak belukar. Ada beberapa pohon besar yang berdiri menghalangi mata untuk lebih jauh lagi memandang. Cahaya lampu senter kembali menyisir setiap sudut yang ingin kami lihat. Jadi tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk sekedar memecah pekat gelap. "Bri, pojok kanan, di bawah pohon," Bang Kopral berbisik pelan, memberi petunjuk agar gua mengarahkan pandangan ke titik yang dia mau. Lalu lampu senter gua arahkan ke tempat itu. Sedikit cahayanya akhirnya mampu membuat gua berhenti bernafas. Bulu kuduk berdiri semua. Di pojok kanan halaman di bawah pohon, gua melihat pocong. Pocong itu berdiri diam, sepertinya menghadap ke tempat kami tengah terperangah memperhatikan. Cahaya lampu senter masih terus saja mengarah ke pocong itu. Sampai akhirnya Bang Kopral menurunkan tangan gua supaya nggak terus-terusan menyenter. "Udah bang, gua nggak kuat. Kita pulang bang, pulang." Berbisik gua memaksa minta pulang. Bang Kopral tampak setuju. Dia melangkah mundur ketika pocong di halaman belakang itu seperti mulai bergerak mendekat. "Ayo Bri." Lalu kami balik badan, berjalan menuju pintu depan berniat segera keluar dari rumah. Tapi langkah terhenti ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai pintu yang menuju ruang tamu. Ada suara seperti orang batuk di sebelah kanan, tempat di mana letak tangga menuju ke atas. Secara refleks, kami kompak menoleh ke arah sumber suara. Di tengah-tengah tangga sebelum berbelok ke kanan, di situ ada pocong yang sedang berdiri tegak. Dalam gelapnya ruangan, hanya pantulan cahaya lampu senter yang membantu penglihatan. Kami dapat melihat dengan jelas bentuknya. Tinggi besar berbalut kain kafan putih yang kusam. Dalam ketakutan yang teramat sangat, gue mendorong Bang Kopral agar kembali melanjutkan langkah. Seperti tersadar, akhirnya dia lanjut melangkah. Gua ikut di belakangnya. Dari sudut mata, pocong itu masih kelihatan berdiri di atas tangga. Ketika sampai di luar, gak buang-buang waktu lagi, kami terus berjalan menuju mobil. "Gila, seru abis. Ada pocong Bri, 2," ucap Bang Kopral sambil suaranya menahan supaya gak teriak setelah kami sudah berada di dalam mobil. Begitulah beliau, selalu kelihatan senang kalau misinya berhasil. Sementara gua masih shock, kaget, nafas tertahan, memikirkan kejadian yang baru aja terjadi. Satu situasi yang menyeramkan dan mencekam. Dalam hati gua berkata kalau nggak akan melakukan kegiatan ini lagi. Kapok. "Kita pulang ya bang." "Yuk Bri." Lalu gua coba untuk menyalakan mesin mobil dan berhasil. Setelah mesin hidup, gua menyalakan lampu. Saat itulah mata gua tertarik untuk melihat kaca spion dalam. Kembali gua terdiam. Lagi-lagi nafas tertahan. Ada pocong di belakang, tapi bukan di dalam mobil. Dibantu penerangan lampu belakang, gua melihat pocong berdiri beberapa meter di belakang mobil. "Bang, di belakang ada pocong." Sontak Bang Kopral menoleh ke belakang. "Cepetan jalan Bri." Dalam ketakutan, gua injak pedal gas perlahan, meninggalkan tempat angker itu, meninggalkan rumah seram itu. Belum selesai, dalam perjalanan menuju jalan besar, sekali lagi kami melihat pocong berdiri di pinggir jalan, hanya beberapa meter dari lintasan mobil. Dia terus diam sampai kami benar-benar melintas lewat di depannya. Gua berdoa terus dalam hati, berharap cepat sampai di keramaian dengan selamat. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai di jalan besar, daerah yang sudah gak seram lagi.
Berakhir juga malam yang mencekam itu. Besoknya Bang Kopral kembali datang ke rumah Pak RT yang kami kunjungi malam sebelumnya. Pergi sendirian, gua nggak ikut. Mau bilang terima kasih dan menceritakan hal-hal yang kami temui di malam semalam. Menurut Bang Kopral, Pak RT malah ketawa setelah mendengar cerita dia. Iya, semalam saya lupa kasih tahu kalau memang di daerah ini sering ada penampakan pocong. Sudah banyak warga yang melihat penampakannya. Makanya ada sebagian warga luar yang menyebut kampung ini dengan sebutan kampung pocong. Begitu katanya. Dan cerita pun selesai.